Action. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Herlin Kartika. Dan saya Femi Apri Juniarti. Eits, tambah satu lagi, nama saya Christoph Anugrah Saro Zendrate. Kami dari Kantosan Tanjung Pinang. Di sini kami akan mewawancarai salah satu ASN di kantor kami mengenai nilai-nilai berakhlak. Menurut mereka, apa sih nilai-nilai ASN berakhlak? Yuk ikutin keseruan kami mewawancara salah satu ASN di sini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Muda Berkarya. Di sini kami akan membahas tentang apa itu nilai ASN berakhlak. Nah, kira-kira apa sih itu nilai-nilai dari ASN berakhlak? Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Bolehkah perkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz Zikori. Di sini saya sebagai perangkat humas di kantor penjagaan dan pertolongan pasar Tanjung Pinang. Jadi, berakhlak itu adalah yang pertama berorientasi pelayanan. Jadi Kak, bagaimana Kakak seorang ASN ini memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun Kakak ini sedang menghadapi tekanan atau keterbatasan? Yang jelas, aku jawab ya. Jadi yang jelas pertama kita tetap harus tenang dulu. Jadi boleh kita sedang dalam posisi tertekan, sedang misal kayak dipacu waktu, tapi kita tetap harus tenang dulu. Terus apa ya, kayak memikirkan dulu setelah itu gimana. Jadi harus tetap bertahan dulu gitu. Positif thinking lah, ya Kak. Yang kedua tuh accountable ya. Jadi bagaimana nih Kakak memastikan pekerjaan yang Kakak lakukan ini dapat dipertanggungjawabkan? Jadi setiap pekerjaan yang kami lakukan itu biasanya kami laporan ke atasan. Siapa sih atasan yang bertanggung jawab? Kalau kalian kan superior ya, tapi biasanya atasan kalian kan yang bertanggung jawab kasih operasi. Dan kalau aku kan karena atasan SD, atasan aku langsung itu kan pas waktu ini ya. Jadi laporan Pak, saya ada kegiatan begini. Pak, saya ada untuk tanggung jawab. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya mengenai nilai kompeten. Jadi menurut Kakak, bagaimana Kakak melakukan sesuatu untuk meningkatkan kompetensi diri Kakak di tengah kesibukan Kakak sebagai seorang ASN? Jadi sebenarnya untuk peningkatan kompetensi ini penting ya buat kita. Ini kalian masih dalam peningkatan penting itu jadi sebisa mungkin nanti semisal kalian lagi ada kesibukan itu coba cari-cari. Biasanya ada pelatihan online dan gratis juga biasanya dari yang disediakan sama, kalau dari aku kan kebanyakan dari Komdigi ya, kalau sekarang namanya, kalau kan Kominfo. Jadi biasanya aku pelatihan itu gitu. Kita namanya tuh bisa dapat 3 JP, 5 JP itu kan, itu nanti bisa dijadikan kita sebagai apa ya, pengetahuan tambahan lah. Jadi kita ada kompetensi lain nih, ada kompetensi tambahan nih di bidang ini. Kita jadi tahu, oh misal aku yang namanya MC, oh jadi tahu dapat belajar MC atau mungkin latihan apa nih di infografis atau apa cara melakukan dan benar. Aku mau tanya nih, kalau pelatihan di MySkill di ruang guru itu bisa ya Kak? Bisa juga. Kalau rata-rata My Skill itu kan berbayar ya, kalau nggak sama aku kan, rata-rata 200 ribuan sekian gitu kan. Boleh, bisa banget. Aku tuh kadang pakai, aku pernah juga pakai itu. Cuman karena setelah tahu ada yang kalau di komuniti kan saya ngasih gratis tuh. Kalian bisa akses di Instagramnya mungkin ya, di Instagramnya komuniti gitu kan. Atau mungkin kalau misal ada lagi juga, misal dari mungkin kalau dari kalian bisa sama Rizky atau yang gitu ya, tapi pelatihan dari sini gitu. Kalau kemarin aku dapat itu di Pemkab Belitung itu lagi ngadain pelatihan juga gitu kan, itu bisa juga kan untuk menambahkan kompetensi ya, itu langsung kok di SHP. Untuk nilai selanjutnya Kak, mengenai harmonis. Nah, saya mau tanya ke Kakak, bagaimana Kakak dapat menjaga hubungan kerja yang baik dengan rekan yang memiliki perbedaan pandangan ketika sedang bekerja di kantor? Kalau aku pribadi mungkin kita cari
gimana ya, kita coba cari orang ketiga yang menjadi jalan tengah sebenarnya kalau gitu, karena kadang-kadang kalau dari sisi aku mungkin begini, dari sisi B mungkin maunya begini, coba lah kita cari dari sisi B ini punya nggak pandangan lain antara si A dan si B ini, jadi bisa dikolaborasikan gitu. Seperti itu sih. Oke, Kak, nilai selanjutnya kan kok loyal kan? Nah, gimana sih Kak penerapannya kalau di kampus sendiri untuk seorang asing? Kalau loyal, nah ini kalau loyal, kalau aku dari ini sebagai ASN ya, kalau menurut aku tuh loyal itu lebih loyal kepada pekerjaan yang kamu lakukan. Aku ini apa tuh sih itu masih. Jadi ini aku loyal sama pekerjaan yang kamu lakukan. Karena ini kalau kita bukan loyal ke atasan ya, karena atasan itu kan pasti akan berganti gitu ya. Dan jadi apa sih yang kamu sebagai ASN itu pasti kan diamanahin fungsi apa? Pasti kayak dua gitu. Jadi loyal akan pekerjaannya, kalian bertanggung jawab akan pekerjaannya, bertanggung jawab akan pekerjaan itu salah satu bentuk loyalitas kalian juga. Terus Kak, ini ada di mana nih? Adaptif kan Kak? Nah, bagaimana sih Kakak ini di dalam kantor menghadapi perubahan sistem kerja atau teknologi baru Kak? Yang jelas belajar dulu itu pasti. Jadi tidak mungkin kita kalau nggak ini kalau kita nggak tahu jangan malu bertanya gitu. Jadi kayak sebentar ini kan baru ini kan kita baru merombak sistem ini ya, sistem apa namanya, sistem tiket. Jadi sebelumnya itu kan kami kan full 24 jam gitu kan, sementara yang sekarang ini kan kami 1 hari 8 jam, hari berikutnya 8 jam gitu kan. Nah itu bagi aku yang masih termasuk yang sebenarnya kan masih 5 tahun kerja gitu. Jadi aku nanya bang ini seperti apa namanya, seperti apa nanti sistematisnya gitu, sistematisnya nanti seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, nanti seandainya aku melaksanakan ini bagaimana penggantiannya, apakah dia yang banyak apa itu kita paling penting sih. Jadi kita harus dia dengan tahu ini gimana ya nanti ya, ini gimana, terus jangan malu tanya. Jadi terus belajar ya Kak? Iya. Yang terakhir kan kalau Kak, bagaimana Kakak membangun kerjasama dengan pihak lain dari instansi Kak? Kalau di luar instansi gitu ya mungkin ya, kan kita kan gitu, kalau dari kalau pencarian dan pertolongan dari kita sendiri itu masih belum pernah melaksanakan kegiatan yang bersifat kolaboratif antara instansi kita sama instansi lain. Nah, jadi mungkin kayak misal kalau yang aku alami ya selama 5 tahun kerja di sini, itu kolaborasi itu gitu aja. Pada saat kita melaksanakan kegiatan, terus kita akan mengulang tuh dari kami dari luar tuh, misalnya dari negara komandannya pas kita komandan lebih negara, komandan Mamo, kan kita kan. Jadi kita bentuk kolaborasi saya ini loh kita share apa prioritas dia ya, tapi dari mereka aja nih yang hadir ya, lihat aja nama pimpinan mereka, kita masukkan di kamu, terus pas ini ada nanti mungkin ada pertanyaan dari pimpinan seperti ini, nanti ada kita ada pengecekan saldo enggak itu sih. Jadi memang apa yang boleh menjaga hubungan baik kepada instansi luar itu kan juga bukan berarti kita kayak apa ya, paling nggak komunikasi itu tetap menjaga gitu loh, komunikasi yang baik itu kayak memang kita harus benar-benar cari apa ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan gitu di luar, misal ada acara di luar itu kan pasti kita ada nih nanti acara di luar gitu kan, itu coba aja cari yang apa ya, cari ini mbak, bukan kenalan yang kayak relasi ya, yang lebih relasi buat mungkin bisa saling tukar informasi gitu. Pasti bakal Itu dia komunikasi ya Kak? iya benar komunikasi.
Berarti Kak, bagi pendapat Kakak tentang ini berakhlak ini gimana? Penting atau enggak? Bagaimana Kak? Kalau soal ASN ini berarti Penting banget menurut aku sebenarnya seorang ASN itu penting untuk berakhlak, itu lebih wajib untuk berakhlak. Cuman kan memang kadang kita susah untuk mengaplikasikannya kan. Jadi menurut aku paling mengenali barisan daripada dan paling dan pasien terapi dari kalian sendiri itu tanggung jawab kepada pekerjaan yang kalian punya itu kalian kalian diterimanya sebagai apa itu dari hal itu dan itu tanggung jawab kalian akan pekerjaan kalian seperti itu. Jadi karena ini kan kita seperti berbeda. Jadi kita tuh pasti akan kita kan harus beradaptasi terus sama kita. Tapi kalau pekerjaan kan kita pasti nggak akan jauh dari kita. Pekerjaan kita kan akan berkembang. Kita belajar ini hari beberapa tahun kemudian kita belajar yang lain, kita belajar yang lain. Karena kan ilmu itu kan berkembang ya, ilmu itu berkembang. Contohnya MFA aja nanti, MFA pasti ada perkembangannya. Jadi sama aja, ada yang harus berkembang. Tanggung jawab akan itu. Jadi biasanya kita harus berkembang. Itu sih. Kak, dari kami cukup. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita tentang nilai berakhlak. Terima kasih.